warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyampaikan sambutan, saya mohon izin dan permohonan maaf dari Bapak Kepala BKKBN yang seyogyanya bukan hadir di acara ini, tetapi karena yang bersangkutan pada hari ini kebetulan untuk acara yang sama di Papua Barat, tepatnya di Kota Sorong, jadi beliau mewakilkan kepada saya dan beliau menitip salam untuk kita semua dan sekaligus mengucapkan selamat kepada pemerintah Provinsi Aceh yang khususnya pada tahun ini menyelenggarakan pilkada dengan aman dan damai dan berhasil memilih pemimpin terbaik di Provinsi Aceh. Kemudian yang kedua, saya juga harus menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Dirjen Bangda karena rencananya juga beliau ingin hadir, tapi kelihatannya tiba-tiba Bapak Presiden merencanakan mengundang gubernur dan bupati yang acaranya hari ini juga, dan kebetulan acaranya terkait dengan Kemendagri khusus dengan Dirjen Bangda. Jadi hari ini pemerintah pusat hanya diwakili oleh saya, gitu Pak Wakil. Yang saya hormati Bapak Gubernur Aceh yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Nova Idansyah, Wakil Gubernur Aceh. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Pangdam Iskandar Muda atau yang mewakili, Bapak Kapolda Aceh atau yang mewakili, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Aceh atau yang mewakili, Bapak Ibu anggota Forkopimda lain atau pimpinan perguruan tinggi atau yang mewakili, Bapak Bupati Wali Kota Provinsi Aceh atau yang mewakili, Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota Provinsi Aceh atau yang mewakili, Bapak Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kota Provinsi Aceh atau yang mewakili, para pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkup Provinsi Aceh, hadirin dan undangan yang berbahagia. Mengawali sambutan ini tentu pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas itu hidayah dan inayahnya di pagi hari ini yang diawali dengan hujan gerimis yang mudah-mudahan membawa berkah bagi kita semua. Kita sama-sama bisa dapat menghadiri dan sekaligus bersilaturahmi dalam rangka penandatangan berita acara serah terima penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana di Provinsi Aceh. Semoga kegiatan ini akan membawa manfaat yang baik bagi keberlangsungan dan kemajuan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Melalui kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Keluarga kepada seluruh keluarga di tanah air, dengan doa dan harapan semoga kita semua, keluarga-keluarga bangsa Indonesia, dapat mengarungi kehidupan di masa depan yang semakin membahagiakan, semakin sejahtera lahir dan batin. Sesuai dengan tema Hari Keluarga Nasional tahun 2017 yang baru lalu dilaksanakan di Provinsi Lampung, dengan tema dengan Hari Keluarga Nasional kita bangun karakter bangsa melalui keluarga yang berketahanan, dengan pesan inti adalah keluarga ketahanan Indonesia sejahtera. Bapak Wakil Gubernur, saudara dan saya hormati, sebagaimana telah kita ketahui bahwa penandatangan berita acara serah terima atau PST penyuluh keluarga bencana dan petugas lapangan keluarga bencana secara nasional telah dilakukan. Untuk yang pertama kalinya dilakukan pada tanggal 14 Juli yang lalu di Bandar Lampung dalam acara Puncak Hari Keluarga Nasional, di mana acara tersebut juga dilakukan bersamaan dengan malam penerimaan penghargaan Manggala Karya Kencana bagi para gubernur, bupati, dan wali kota
saudara-saudara yang saya hormati, proses pengalian penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana memang tidak berjalan mulus, tetapi melalui proses yang panjang, diawali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, terutama di lampiran huruf N tentang urusan pengendalian penduduk, di mana di dalamnya adalah merupakan urusan konkuren, di mana untuk khusus penyuluh keluarga berencana pengelolaannya adalah menjadi kewenangan pusat, tetapi pendaya gunanya adalah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota. Kemudian di dalam pasal 404 antara lain juga dinyatakan bahwa serah terima personil, pendanaan, sarana dan prasarana dan dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota yang diatur terhitung sejak undang-undang dikeluarkan adalah paling lama terhitung selama 2 tahun. Namun demikian, untuk alih kelola penyuluh KP dan petugas lapangan keluarga berencana tertunda selama 1 tahun. Hal ini disebabkan karena kesiapan pembiayaan yang cukup besar terhadap sekitar 15.458 personil. Perlu juga saya tegaskan bahwa khusus alih kelola penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana berbeda dengan urusan yang lain, yaitu untuk khusus untuk penyuluh keluarga berencana hanya personil yang dialihkan ke pemerintah pusat, tetapi sarana ada tetap di kabupaten kota. Namun demikian, saya berharap agar aset tersebut tetap dimanfaatkan untuk kepentingan dan kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, rangkaian proses panjang mulai dari langkah surat menyurat, peraturan, surat edaran menteri, surat kepala BKN dan seterusnya, dan juga tidak dilakukan dengan berbagai pertemuan. Pada saat yang sama, BKKBN juga secara paralel melakukan sertifikasi terhadap penyuluh keluarga berencana. Hal ini disampaikan sebagai perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 23 tersebut, juga sekaligus merupakan implementasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, setelah tertunda dalam jangka waktu yang cukup lama, akhirnya pelaksanaan BS ini bisa dilakukan pada hari ini. Namun demikian, PMT pengalian tetap berlaku 1 Oktober 2016 dengan surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPT 1 Januari 2018. Artinya bahwa segala hak-hak penyuluh keluarga berencana, baik itu hak keuangan maupun kepegawaiannya, masih menjadi kewajiban pemerintah kabupaten kota sampai dengan 31 Desember 2017 dan akan beralih ke pemerintah pusat, dalam hal ini BKKBN adalah terhitung mulai 1 Januari 2018. Setelah pelaksanaan perintah acara serah terima ini sesuai dengan amanat pasal 119 Undang ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, pemerintah kabupaten kota masih mempunyai kewajiban untuk menyediakan biaya operasional bagi penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana dalam pelaksanaan tugas kedinasannya. Dengan dialihkannya penggajian penyuluh kami, diharapkan pemerintah di kabupaten kota bisa lebih berkonsentrasi dalam pembiayaan operasional. Bapak Wakil Gubernur, Bapak Ibu, dan hadirin yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang bahwa saat ini BKKBN telah melewati situasi yang krusial dalam rangka alih kelola penyuluh keluarga berencana dari pemerintah kabupaten kota ke pemerintah pusat. Hal ini sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang pemerintahan daerah. Sambil menunggu proses penyusunan regulasi melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka saya ingin mengingatkan bahwa mulai saat ini kita ingin menyebut
penyuluh keluarga berencana atau petugas lapangan keluarga berencana menjadi satu saja, yaitu penyuluh KKBPK atau penyuluh keluarga berencana, penyuluh kependudukan keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Semoga alih kelola penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana dari pemerintah kabupaten kota ke pemerintah pusat berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Karena itu, saya berharap agar sesuai tugas dan fungsi masing-masing, seluruh pihak dapat turut merumuskan kebijakan strategi untuk membersihkan seluruh perangkat pendukung yang dibutuhkan sekaitan dengan alih kelola penyuluh keluarga berencana dari status pegawai ASN pemerintah kabupaten kota menjadi pegawai ASN pemerintah pusat. Saudara-saudara yang saya hormati, pelaksanaan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga pada tahun 2017 telah memasuki triwulan ketiga. Untuk itu, saya mengingatkan agar koordinasi antara pemerintah pusat dan provinsi, kabupaten kota dalam hal ini BKKBN perlu diperkuat, terutama dalam hal penjabaran arah kebijakan dan strategi program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga dalam berbagai kegiatan prioritas di seluruh tingkatan wilayah. Pemerintah daerah provinsi kabupaten kota diharapkan dapat menjabarkan arah dan strategi pembangunan bidang pemilihan penduduk dan keluarga berencana di tingkat nasional dan mengintegrasikannya dalam rencana pembangunan daerah atau RPJMD dan rencana kerja pembangunan daerah atau RKPD di daerah masing-masing. Untuk itu, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota harus dapat mengembangkan berbagai bentuk kegiatan prioritas untuk diimplementasikan di tataran di lapangan. Sekaitan dengan itu, berbagai kegiatan implementasi atau operasional yang bersumber dari APBN maupun APBD harus diintegrasikan. Dengan demikian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan baik dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Mengakhiri sambutan ini, saya ucapkan selamat bergabung kepada saudara-saudara penyuluh dan semoga Allah SWT senantiasa bersama kita. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami sampaikan untuk kabupaten lainnya, berita acara serah terima akan ditandatangani selesai acara ini. Baik, terima kasih Pak Kepala Biro. Ini selaku pihak yang menerima, Pak. Ya, ada di sini saya siap. Ada 2 orang, Pak. Baik, terima kasih. Kemudian saksinya diawali dari Pak Ketua DPRK. Baik, terima kasih. Kemudian Pak Kajari di sebelah kanannya, Pak. Silakan. Baik, terima kasih, Pak. Oke, kita akhiri dengan foto bersama, Pak. Silakan Pak Wawunya di tengah, Pak. Sama visi. Ini di belakang meja aja, Pak. Ya. Ketahuan kursi. Pak Wawu di tengah, Pak. Bapak di tengah. Di sebelah kanannya Pak Bupati. Pak Bupati sebelah kanan, di sebelah kirinya Pak Biro Pegawaian. Ya. Berkenan kita pindah ke depan sekali, Pak. Nah, begini ya. Wah.
Katedra Pawati. Dilanjutkan Wagub. Oh, sini. Oke. Oke, dan satu lagi ini Ibu Dari? Musdah dari Kota Banda Aceh, Pak. Dari Kota Banda Aceh, Ibu Musdah. Hanya kebetulan pesan. Pak sekali Oke. Pak. Oke, selamat. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, yang kami hormati yang mewakili Forkopimda Pemerintah Aceh, Kepala Biro Kepegawaian BKKBN Pusat, dalam hal ini dihadiri oleh Pak Wahidin Mkes. Selamat datang Pak Wahidin di Banda Aceh. Yang saya hormati kolega-kolega saya di Pemerintah Aceh, Bapak Sekda, staf ahli gubernur, para asisten, dan para pimpinan SKPA terkait. Yang saya hormati Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, Pak Dr. Yani ya, Pak Yani, dan para SKPK keluarga berencana seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Aceh. Yang saya cintai, saya banggakan dan selamat bagi para bupati, wali kota se-Provinsi Aceh, baik yang masih menjabat dalam periode berjalan maupun yang baru dilantik sebagai Bupati Kepala Daerah hasil Pilkada 2017. Selamat. Dan seluruh pimpinan DPRK se-Provinsi Aceh beserta seluruh Forkopimkab se-Provinsi Aceh, dari kejaksaan yang paling dominan saya lihat, baik kejaksaan tinggi maupun kejaksaan negeri, Kepala BKKBN Regional 13 Aceh, ini Pak Dr. Eni ya, Regional se-Provinsi Aceh. Yang saya cintai para penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana yang merupakan personil terdepan dalam penegakan suksesnya program keluarga berencana. Bapak-bapak, ibu-ibu, undangan yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, selamat datang dalam forum yang berbahagia ini. Pertama-tama dan utama, kita sekali lagi menyampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta salawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Alhamdulillah, sebuah kesempatan bagi kita semua, karena pada hari ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahim di tempat ini dalam rangka menyaksikan acara penandatanganan berita acara serah terima personil, pembiayaan, dan dokumen penyuluh KB dan petugas lapangan KB dari pemerintah kabupaten kota kepada pemerintah pusat. Mudah-mudahan dengan pengalihan kewenangan ini, kegiatan dan program penyuluhan keluarga berencana di Aceh semakin optimal dan memberi hasil yang memuaskan.
Hadirin yang saya muliakan, amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memang melahirkan banyak perubahan menyangkut bidang urusan pemerintahan yang konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ, ada 11 sub kewenangan yang dialihkan pengelolaannya, antara lain bidang pendidikan menengah, pengelolaan terminal penumpang tipe A dan B, pengelolaan tenaga penyuluh KB, petugas lapangan KB, dan berbagai sub bidang lainnya. Perubahan juga terjadi untuk tenaga penyuluh keluarga berencana atau PKB dan petugas lapangan KB atau PLKB. Kalau selama ini tenaga PKB dan PLKB ini berada dalam kendali pemerintah kabupaten kota, sejak berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah beralih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Saya dan kita semua tentu harus memaklumi bahwa perlu banyak sekali modifikasi ketatanegaraan, perlu banyak sekali modifikasi tata pemerintahan demi kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, yakinlah bahwa atas nama abdi negara, semua personil pemerintahan berada di visi misi yang sama, berada di cita-cita yang sama. Mudah-mudahan ubah suai atau modifikasi apapun yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut aturan yang berlaku, seharusnya proses serah terima ini sudah selesai paling lama 2 tahun terhitung Undang-Undang Pemerintahan Daerah disahkan. Namun, karena masalah ini bukan masalah sederhana, kita tidak bisa menyelesaikannya begitu cepat. Perlu tahapan yang hati-hati, detail, dan akurat. Karena ada unsur pendataan dokumen, informasi, data personel, dan kearsipan lain yang harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, proses serah terima kewenangan ini baru bisa kita laksanakan pada hari yang berbahagia ini. Kita berharap semua tahapan ini berjalan dengan lancar, sehingga mulai tahun depan pengelolaan tenaga penyuluh KB, tugas lapangan KB yang ada di Aceh sepenuhnya ditangani oleh pemerintah pusat. Mudah-mudahan yang bergeser dari pegawai pemerintah daerah menjadi pegawai pemerintah pusat diikuti dengan kesejahteraan yang lebih baik. Hadirin yang saya hormati, saya perlu ingatkan bahwa dalam proses serah terima kewenangan ini, semua hal yang terkait urusan kepegawaian, pembiayaan, dan sebagainya harus disampaikan dengan lengkap, termasuk dana alokasi umum atau DAU. Jika sedikit saja terjadi salah informasi menyangkut data personel, akibatnya sangat fatal karena pembayaran gaji pegawai negeri sipil yang bersangkutan akan bermasalah di kemudian hari. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal agar kiranya dapat menjadi perhatian kita semua dalam melancarkan proses serah terima kewenangan ini. Beberapa hal tersebut antara lain: 1. Pastikan bahwa seluruh proses administrasi lanjutan sesudah penandatanganan ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya agar pengalihan berjalan dengan lancar. Yang kedua, pastikan dokumen yang dialihkan ada dan terpelihara dengan baik. Dan pastikan pula bahwa penganggaran untuk kewenangan yang dialihkan telah terakomodir di APBN. Yang ketiga, pastikan semua tindak lanjut kegiatan di atas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak membawa dampak apapun terhadap kinerja penyuluh KB di Aceh.
Hadirin yang saya muliakan, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya proses serah terima kewenangan ini. Khusus kepada Pak Wahidin, saya titip orang-orang Aceh yang sudah dipindahkan statusnya ke Jakarta sebagai pegawai pusat. Mudah-mudahan mereka happy, mudah-mudahan mereka bahagia, mudah-mudahan kesejahteraannya bisa meningkat. Selamat menjadi pegawai pusat kepada para tenaga penyuluh KB, dan mudah-mudahan ini memberi kebahagiaan tersendiri. Semoga saudara dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah tangga tentram sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya, untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahasia, rumah tangga tentram sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya, untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahasia, rumah tangga tentram sentosa. Kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Pak Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأتنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولقرابتنا ولمن له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.